banjir di Kalimantan Selatan menyebabkan jembatan Banua Anyar yang menghubungkan Kabupaten Banjar Martapura terputus. Izin melaporkan jalan sukarelawan Kabupaten Tanah Laut mengalami hujan yang sangat lebat sehingga debit air wilayah Tanah Laut mengalami peningkatan yang sangat pesat dan tinggi. Sungai Kemuning. Oke bosku, jadi di konten awal ini gue mau jelasin kenapa di Kalsel itu banjir yang sangat membuat kita ini sedih gitu loh. Oke, ini gue langsung dapat informasinya dari internet maupun teman gue langsung. Jadi waktu pas tanggal 14 Januari ya kan, itu curah hujan semakin tinggi gitu loh. Udah gitu air semakin naik ya kan. Nah timbullah banjir sampai berhari-hari dan 3 hari kemudian barulah Bapak Presiden kita langsung berangkat ke Banjarmasin untuk mengecek bagaimana keadaan ibu kota Banjarmasin dan sekitarnya. Dan kenapa bisa banjir di Banjar itu begitu besar? Yang pertama sih, pasti yang gua pantau itu adalah hutannya digundulin gitu loh. Ibarat kata kalau misalnya lu nih mau nanam sesuatu di sawah dan lu tuh berharap tanaman lu tuh misalnya lu nanam buah jeruk. Terus udah gitu lu nanamnya nggak disiram-siram air, ya nggak bakal tumbuh. Nah sama halnya dengan alam. Kalau misalnya hutan digundulin, timbullah bencana gitu loh, timbullah kemarahan alam. Jadi alam nggak suka gitu loh. Semuanya itu dimakan manusia, ya kan? Nggak ada pernah rasa syukur. Nah itu yang salah. Dan pola pikir seperti itu yang harus kita godok gitu loh. Kita buang, perbarui gitu loh, upgrade. Carilah teknologi yang benar-benar kita memanfaatkan hutan, tapi hutan juga untung gitu loh. Jangan sampai hutannya semuanya habis gitu loh. Jadi begitu bosku. Jadi beritanya gini, ini dari kompas.com ya kan. Benarkah banjir Kalsel hanya dikarenakan hujan deras? Japri mengatakan, curah hujan yang tertinggi selama beberapa hari terakhir jelas berdampak dan menjadi penyebab banjir secara langsung. Gitu. Nah, bencana semacam ini terjadi akibat akumulasi dari bukaan lahan tersebut. Biasa, bosku, cuan pertambangan. Fakta ini dapat dilihat dari beban izin konsensi hingga 50% dikuasai tambang dan sawit. Tuh, ya kan? Nah, dalam ulasan tersebut dikemukakan bahwa selain disebabkan oleh cuaca ekstrim, banjir yang melanda wilayah Kalimantan Selatan juga diakibatkan menjamurnya perkebunan kelapa sawit. Iya, gue tahu alam di Indonesia kaya, cuman nggak buat lo orang, harus juga gitu loh. Masyarakat menikmati alam tersebut, gitu. Jangan hanya kalangan elit tertentu. Aduh, Ndi, lu kok berani banget ngomong kayak gitu? Bukannya lo nanti takut ditangkap? Selagi masih dalam kebenaran, kagak takut gue. Yang penting gue niat gue baik, menyampaikan suatu hal-hal yang positif, bosku. Lanjut. Nah, udah gitu, khususnya di pertambangan batu bara. Wah, batu bara ini lahan bisnis. Jadi, ya begitulah. Harus ada yang namanya kerjasama. Gitulah antara masyarakat dengan kaum elit pengusaha dan pemerintah. Sehingga tidak terjadi namanya miskomunikasi. Dan alam di hutan Kalimantan itu tidak digundulin terus gitu loh. Nanti kalau palanya botak ya kan, dikatain orang, wah botak lo ya kan. Wah lo lucu lo, pala lo gak ada rambutnya. Nah itu terjadi masalah. Maksudnya ilustrasinya seperti ini. Kalau hutan terus gundul, gimana jadi terjadi namanya produksi makanan gitu loh, produksi serap air. Nanti susah hujan, nanti kemarau terus. Paham lo maksudnya? Gitu. Terus, dan yang terakhir, Kalimantan Selatan ini tidak punya gunung api. Kami dikaruniai lingkar meratus sebagai pelindung. Tapi tangan-tangan Seraka ingin menjarahnya, ingin merebutnya.
Sekarang lihat sendiri keadaannya, banjir menyeluruh. Sayang, kami bukan Jakarta yang banjir sehari langsung jadi headline seluruh berita. Nah, ini nih, ya kan? Kalimantan Selatan bukanlah Raffi Ahmad yang tujuh utama karena tidak menjaga protokol kesehatan. Kalimantan Selatan bukanlah Sinovac yang kedatangannya diberi perhatian para pejabat pusat. Kami hanyalah Kalimantan Selatan, kami hanya penyandang batu bara untuk penerang listrik kalian. Kami bukan apa-apa, melainkan lumbung bisnis kalian. Ini bukan perkataan dari gue, tapi ini dari ungkapan warga Kalimantan Selatan. Yang pasti gue sebagai anak Betawi, anak Jakarta, turut prihatin, turut berduka cita bahwa kita Indonesia harus saling membantu, saling membahu untuk menjadikan persaudaraan kita ini Bhinneka Tunggal Ika tetap saling menjaga ke arah hal-hal yang baik untuk kemajuan bangsa dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Belagu banget lu ngomongnya, emang begitu. Gimana negara mau maju kalau kita nggak bersatu? Bukan begitu, bosku. Pada intinya, kita harus mendoakan, jangan banyak nyinyir. Semoga bencana di Indonesia ini yang dari hari kemarin sampai hari ini cepat reda. Dan semoga Tuhan jauhkan dari mara bahaya negara kita tercinta ini. Jadi begitu, bosku. Nah, ini ada video lucu, mudah-mudahan jadi hiburan. Kebiasaan warga 62 tuh seharusnya ya itu istirahat gitu loh kan, atau menenangkan diri. Ini malah santuy, muka gile emang ya orang-orang Indonesia. Kalau banjir malah dibikin kolam renang waterboom. Yuk langsung aja lihat videonya berikut ini. Capan. Aduh. Indra Tambah Hahaha